yaitu menjadi pemimpin pembelajaran di situ ya. Menjadi pemimpin pembelajaran. Kepala sekolah itu adalah mitra, pengawas itu mitra. Jadi guru penggerak itu bukan langsung aja saya mau menggantikan kepala sekolah, enggak. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah menjadi pemimpin di kelasnya. Bagaimana menghadapi muridnya. Jadi Bapak Ibu nanti satu kelas di guru penggerak itu, Bapak Ibu berkumpul dengan guru dari berbagai jenjang, ya jenjang STK, ya SD, SMP, SMA, SMK, bahkan dari SLB. Karena yang dibahas bukan materi pelajaran, bukan. Jadi jangan membayangkan nanti baik materinya profesional atau lebih ke pedagogik sebenarnya. Lebih ke pedagogik. Jadi sebenarnya siswa itu bagaimana sih? Kenapa sih kita harus mengajarnya bervariasi? Oh, karena siswa kita itu berbeda-beda, atau istilahnya dalam pembelajaran itu diferensiasi. Siswa itu berbeda, ada siswa yang senangnya membaca, ada siswa yang senangnya mendengar, ada siswa yang nggak bisa diem, nggak mau duduk, keliling aja, itu ada ilmunya. Dan nanti Bapak Ibu diajari seperti itu, sehingga secara materi itu lebih ke psikologi ya, psikologi anak, bagaimana menghadapi anak, nah, seperti itu. Kemudian ada nanti materi tentang kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu adalah bagaimana cara mengambil keputusan ketika ada masalah. Seperti itu yang akan diajari sehingga semua jenjang kita akan bisa belajar bersama-sama dalam kelompok. Tapi pada saat aksi nyata ketika Bapak Ibu setelah ketemu dengan kita diberi bekal, Bapak Ibu akan pulang ke sekolah. Nah itu diterapkan baru di sekolah masing-masing. Jadi disesuaikan dengan kondisi lingkungan, sehingga harapannya Bapak Ibu akan menjadi penggerak di lingkungannya. Pelatihan, nah pelatihan kita itu lebih mengedepankan coaching atau ini beda ya dengan kalau kita konselor ya atau BP itu. Kalau BP kan ketika ada masalah kita akan lebih memberikan solusi masalah. Kalau di sini enggak, Bapak Ibu tidak akan diberi solusi, tetapi kita akan menggali potensi yang Bapak Ibu miliki sehingga akan menemukan solusi sendiri. Nah itu istilahnya coaching itu seperti itu. Ya, apa itu nanti ada di modul 2. Kemudian mengembangkan komunitas praktik yang ada di ruang belajar atau di lingkungannya. Ibu dan Bapak nanti akan menjadi penggerak bagi komunitas yang sudah ada. Jadi bukan menggantikan KKV atau MGMP, tetapi Bapak Ibu akan menggerakkan KKV dan MGMP yang sekarang mati suri. Mati suri nggak Pak? Ada loh KKV yang MGMP, tapi mati suri nggak? Kegiatannya ada dan dia ada. Ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu akan menggerakkan tuh KKV MGMP yang sudah ada. Jadi menghidupkan kembali dengan program-program yang ada di guru penggerak. Jadi Bapak Ibu menularkan. Nah, visinya adalah Bapak Ibu akan menjadikan pelajar profil pelajar Pancasila, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini sebenarnya hampir sama dengan pendidikan karakter ya. Jadi profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Itu profil seorang pelajar Pancasila. Jadi kita akan wujudkan siswa-siswa kita yang merdeka belajar. Nah ini pemimpin-pemimpin, kalau Bapak Ibu sudah lihat bahwa nanti ada kepala sekolah, ada pengawas sekolah sebagai mitra. Nah khusus untuk kami, saya dan Bu Isti, Bu Ari dan Bu Isti ini nanti sebenarnya kalau dalam program guru penggerak itu ada yang istilahnya asesor, yang menyeleksi. Ada yang namanya instruktur. Instruktur itu yang menyusun modul secara daring maupun luringnya. Jadi itu instruktur. Instruktur biasanya dalam satu submodul itu akan sekali vikon atau tatap muka, namanya dielaborasi pemahaman. Kemudian ada fasilitator dan satu lagi namanya pengajar praktik. Pengajar praktik itu guru atau kepala sekolah yang ada di sekitarnya yang menjadi pendamping, tetapi khusus untuk program ini nggak ada itu semuanya. Yang ada hanya kami yang merangkap sebagai instruktur, merangkap fasilitator, merangkap pengajar praktik. Jadi Bapak Ibu ini kita nanti dorong kami ke sini tuh. Jadi saya dan di sini harus
mengganti peran mereka. Jadi saya juga dampingi, saya juga memberikan materi, juga mengajak Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di remote-nya. Nah itu jadi agak-agak beda ya dengan kalau Bapak Ibu guru penggerak yang sifatnya daring. Kalau daring itu sudah ada bagian-bagiannya. Kalau daring itu saya harus mendampingi Bapak Ibu setiap hari di daring. Jadi setiap hari harus ngecek kerjaan mereka. Bapak Ibu harus upload tugas apa. Saya harus mengingatkan ketika ini harus retest, harus proses. Selama 9 bulan. Jadi setelah selesai itu saya kayak keluarga yang kalau lama nggak ketemu kangen. Jadi kalau perpisahan itu dan nangis-nangis. Saya kemarin kebetulan kelas saya itu Malang dan Bima. Jadi teman-teman Bima itu ada satu orang yang hampir gagal, nggak bisa menyelesaikan tugas selama 9 bulan karena dia punya kepentingan yang lain. Jadi malam hari dia jualan ikan bakar di pantai. Jadi pagi sampai siang aja, siangnya pakai untuk ke pasar belanja. Setelah itu dia buka warungnya sampai malam. Jadi nggak sempat menyelesaikan tugas ini. Dari saya telateni sama tugas. Saya Pak kerjakan ini Pak. Ini yang belum ini banyak kan nggak hanya soal. Terus udah saya ini lagi ini baru pulang dari warung. Udah laptop saya rusak. Pak usahakan kerjakan satu-satu. Satu dulu ini Pak saya tunggu dan diupload. Udah Pak selesai ya. Sekarang yang satunya. Sampai terakhir itu begitu lulus yang paling nangis paling keras bapak itu. Bukan ibu-ibu itu bapak tuh nangisnya luar biasa karena dia nggak nyangka bisa lulus gitu. Dan sekarang dia panggil sekolah sana, panggil sekolah sini untuk memberikan materi itu. Di Facebooknya itu saya ngomong, andai saya waktu itu menyerah seperti bapak, pasti saya nyesel gitu. Jadi terharu itu namanya Pak Budiman gitu. Jadi saya ngomong ini murid saya agak beling sedikit, ini ada satu murid ini. Jadi PR saya waktu itu seperti itu. Di Bima, ini luar biasa bagus setelah selesai itu rasanya terharu gitu. Jadi rasa seperti keluarga kita itu sangat dekat. Karena apa? Karena lama. Karena kita nggak hanya ketemu sekali selesai gitu. Nah ini nanti mereka akan ketemu beberapa kali Bapak Ibu. Jadi minimal 4 kali lah. 5 kali dengan hari ini. Kalau hari ini kan masih perkenalan ya, masih sifatnya sosialisasi. Jadi guru penggerak ini kalau pengertiannya nih, guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Holistik itu umum, menyeluruh, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya. Jadi yang dikembangkan tidak hanya murid ya, tapi juga pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, guru penggerak itu akan menggerakkan komunitas belajar di sekolah dan di luar sekolah. Kemudian juga menerapkan pembelajaran aktif, karena nanti akan diajarkan bagaimana sih pembelajaran aktif itu. Nah, nanti Bapak Ibu akan coba praktek. Kemudian sesuai dengan tahapan perkembangan murid. Di sini istilahnya murid kalau dalam guru penggerak ini bukan siswa peserta didik ya, karena membawa filosofinya ke hadir. Diajar di Lantara menggunakan istilah murid. Nah, peran guru saat ini kan mendorong prestasi akademik ya. Biasanya kita, ayo tidak harus bagus, ranking gitu. Tetapi kalau di guru penggerak sebenarnya lebih mendorong tumbuh kembang murid secara utuh. Utuh ini di sini menggunakan yang profil belajar Pancasila tadi. Artinya jangan hanya siswa kita pintar tapi nggak punya sopan santun. Karena sebenarnya yang akan diambil di sini adalah siswa itu baik dan pintar, baik dulu. Karena kalau baik dia akan bisa bertahan. Betul nggak Bapak Ibu? Sampai dewasa dia nggak pintar, tapi dia orangnya baik, jujur. Banyak nggak yang mau mengerjakan dia? Pasti banyak, walaupun hanya jaga toko, jaga rumah, satpam. Orang akan apa ya? Lega gitu, akan sangat luar biasa dia. Saya nggak bisa dan orang lain karena orang ini jujur, saya ini kalau naruh apa-apa sembarangan aja tapi nggak ada pernah ada hilang gitu. Jadi orang baik itu akan bisa survive, akan bisa bertahan hidup karena ada orang yang mempercayainya dan dia jaga kepercayaan itu. Tapi kalau hanya pintar, nah ya jadilah
ada yang korupsi dikit-dikit, rasa nggak apa-apa. Kayak ada cerita nih Bapak Ibu, nggak apa-apa ya sambil selingan. Saya membaca postingannya itu baru kemarin. Jadi ada orang yang di Prancis kalau salah ya, mohon maaf kalau contohnya dari luar karena itu buat saya menginspirasi. Jadi ini orang itu kerjanya di luar negeri, dia orangnya sebenarnya tidak asal dari situ, dia warga negara asing yang berada di situ. Tetapi kemudian dia setiap hari dan dia termasuk yang pas-pasan lah, dia siswanya pas-pasan sehingga dia harus ngirit dalam segala hal. Nah untuk menuju ke kampusnya dia harus naik kereta api. Transportasinya kereta api biasa. Kalau di luar negeri itu kereta apinya dari jarak dekat naik kereta api Bapak Ibu karena itu tidak ada macet. Nah dia tahu bahwa ternyata untuk bayar karcisnya, untuk ngecek itu tidak ada yang mengawasi. Semuanya sistem, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang nungguin dia sudah karcis enggak gitu, sudah tag belum kayak gitu, nggak ada sama sekali. Nah dia pernah sih dia ketahuan gitu kalau dia nggak bawa karcis gitu, karena kadang-kadang tetap secara berkala ada yang ngecek gitu ya. Dia ketahuan terus dia ngomong alasannya adalah saya warga negara asing yang belum tahu bagaimana aturannya, ya udah diampuni gitu. Dan akhirnya dia setiap hari dia naik kereta api itu tanpa bayar, karena dia sudah tahu permainnya di mana sih, kapan sih orang itu mesti biasanya ngecek gitu. Nah itu pintar sehingga akhirnya dia lulus kumlot. Nah ketika lulus dia lamar kerja kan, lamar kerja kirim ke semua perusahaan, semua tertarik karena dia kumlot. Ini anak pintar nih, secara kualifikasi pendidikan sangat memenuhi syarat. Bang ini kayaknya diterima. Tapi Bapak Ibu kalau di luar negeri itu ngeceknya itu nggak cuma ijazah, semuanya dicek. Pernah nggak melanggar hukum? Dicek juga sosmed. Nah, Bapak Ibu hati-hati ya kalau posting di sosmed. Bapak Ibu mau jadi press, sosmed Bapak Ibu dilihat. Yakin Facebook, Instagram itu dicek Bapak Ibu. Jadi kalau ada ujaran yang nggak bagus sama itu udah nggak jadi lolos. Karena yang berprestasi itu tidak hanya akademik tetapi juga kepribadiannya. Nah, ketika dilihat dia pernah lama tidak ada satupun yang menerima. Perusahaan itu tidak ada satupun yang menerima dia sebagai pegawai. Nah, dia kan protes tuh akhirnya. Kenapa? Saya ini kan secara kualifikasi tombak gitu. Jadi dia akhirnya mengajukanlah somasi gitu ya. Kalau di sana boleh gitu somasi, kenapa saya lamar kerja nggak diterima. Akhirnya ada salah satu perusahaan yang mau menjelaskan. Dia dipanggil, kemudian dijelaskan. Oh, Anda ini sangat kompeten, nilainya bagus. Kami sangat senang kalau Ibu ini sebenarnya bergabung ke perusahaan kami karena kami juga membutuhkan. Tetapi mohon maaf, kami tidak bisa menerima karena setelah kami cek Anda 3 kali melakukan pelanggaran tidak bayar tiket kereta api. Oh, ngamuk dong. Itu aja kok jadi masalah. Itu kan masalah kecil, sepele gitu ya. Apa yang dikatakan? Ibu nanti ketika Bapak Ibu ini kerja di tempat itu kan berubah ini. Kalau Ibu nanti bekerja di tempat kami itu tidak ada anggaran untuk pengawasan setiap saat. Kalau Ibu aja sudah melakukan pelanggaran sekecil ini, bayangkan kalau Bapak Ibu punya kekuasaan, punya kewenangan, kami tidak bisa mengawasi setiap saat. Akan jadi apa perusahaan ini? Jadi itu bukan masalah kecil itu masalah kepercayaan. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi cerita ini sebenarnya menyadarkan kita bahwa penting sekali yang namanya budi pekerti. Jadi Bapak Ibu juga yang ingin menjadi budi penggerak salah satunya adalah ya udah ayo kita perbaiki dari diri sendiri dulu. Kalau kemarin kita melakukan kesalahan ya kita perbaiki sekarang. Kita nggak peduli Bapak Ibu dulu bagaimana, yang peduli kita adalah mulai dari nol sekarang Bapak Ibu tuh semuanya bersih gitu. Nggak ada catatan-catatan yang jelek, mulainya dari sekarang. Sehingga kita akan belajar tumbuh bersama-sama sehingga nanti selesai itu baru saja. Jadi contoh cerita tadi adalah menunjukkan bahwa itu sebenarnya sesuatu yang sangat penting, melebihi pentingnya kepintaran. Yang mudah-mudahan di Indonesia nanti ada yang seperti itu ya. Jadi seleksi itu tidak hanya melihat ijazah.
Oke, Bapak Ibu, kemudian nanti Bapak Ibu akan menjadi teladan. Nah, ini yang paling bawah ini, teladan dan agen transformasi. Nah, menjadi teladan itu agak gampang. Dan kita harus perbaiki diri dulu baru bisa. Ibaratnya gini, kalau nyuruh anak beribadah kita harus rajin dong ibadah. Nggak bisa nyuruh anak ke gereja gitu. Kita aja nggak pernah. Enak sholat kita aja nggak pernah. Gitu. Nggak akan dilakukan. Kita ngomong, nah kalau buang sampah jangan sembarangan ya. Tapi ketika kita lupa buang puntung rokok lewat jendela, semua anak ngomong, kalau buang sampah lewat jendela boleh kok. Karena anak lihat contoh, kenapa? Kemarin tak dulu buang puntung rokok lewat jendela, jadi boleh. Udah semuanya lewat jendela juga. Tampak gampang tuh kalau ini ada pot di tangan ya. Ini ada satu aja puntung rokok di pot ini, besok banyak sampah di situ. Jadi kayak narik magnet ini, buang di sini. Itu anak-anak ya, anak-anak tuh peniru. Jadi jangan sampai anak-anak itu Bapak Ibu lihat, enggak akan dilakukan. Mereka lebih dulu daripada mendengarkan. Jadi kalau ada yang dikatakan itu biasanya nggak begitu didengar. Nah, dari sini jadi calon guru penggerak Bapak Ibu itu akan bermitra dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi nanti ketika praktek itu akan kita banyak kerjasama dengan kepala sekolah. Misalkan nanti mengidentifikasi tentang karakteristik peserta didik. Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengadakan pemetaan. Nah, seperti itu. Itu kan berarti perlu kerjasama ya. Nah, kita nanti andragogi ya. Andragogi itu adalah pembelajaran orang dewasa. Saya akan menganggap Bapak Ibu adalah partner saya dalam belajar. Jadi kita akan menjadi teman belajar bersama-sama. Itu andragogi, tidak ada sistem yang menggurui. Oh, Bu Ari sudah dokter, ini lebih pintar, bukan begitu. Itu kan hanya titel aja gitu. Hanya kebetulan saya punya kesempatan. Tapi di sini kita akan belajar sama-sama. Saya akan belajar juga sama Bapak Ibu. Karena sebenarnya lebih menguasai materi di sekolah ya Bapak Ibu, bukan saya. Saya hanya akan menjadi teman belajar Bapak Ibu menyelesaikan materi-materi yang ada di kuliah. Nah, jadi rekrutmen itu kita lakukan mulai hari ini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu akan menjadi calon-calon pemimpin di kelas maupun di sekolah. Nah, ini adalah calonnya Bapak Ibu akan menjadi guru-guru mandiri. Nah, berpihak pada murid. Jangan lupa bahwa nanti kita materi-materi kita akan berpihak kepada murid. Kita akan belajar tentang manajemen pembelajaran. Kemudian kita akan mengembangkan sekolah dan kita juga mengikuti kode etik yang sudah ada atau kita menyempurnakan. Oke, terima kasih Pak Heri. Nah, kita akan ada beberapa nanti tim pendukungnya ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang sekarang panitia itu adalah tim pendukung kita yang akan membantu Bapak Ibu mengupload beberapa dokumen. Sehingga nanti akan pembelajarannya akan berlangsung senang. Nah, oh ya nanti ada monitoring. Untuk monitoring evaluasi saya kurang tahu apakah itu akan dilakukan oleh TPKK pada saat pelaksanaan guru penggerak atau di lain waktu. Saya kurang paham ya ini karena ini masih baru. Jadi programnya kayak berbeda. Karena kalau dulu itu monitoring dilakukan di setiap karya. Tapi yang ini kelihatannya berbeda ya. Untuk tahun depan mungkin kita akan informasikan sebelum program guru penggerak berjalan itu nanti akan ada informasi di lebih awal. Namanya karya 0 atau persiapan. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa bertemu. Sekarang ini, nah ini yang akan kita lakukan. Jadi untuk guru penggerak mulai angkatan 5 itu programnya 6 bulan. Tapi 6 bulan itu bukan berarti Bapak Ibu 6 bulan itu full ya, tapi ya seperti yang saya katakan tadi 4 kali itu tatap muka, jadi 4 kali ketemu.
Tapi prosesnya sampai 6 bulan. Jadi saya bulan pertama ini masih ya, nanti bulan berikutnya kita ketemu 9 hari, ketemu 7 hari lagi, bulan berikutnya lagi gitu. Enggak terus 9, 7, 7 gabung dalam 1 bulan, meninggalkan murid juga. Itu kalau itu nggak ada yang boleh ya sama kepala sekolah. Jadi sebulan tuh yang ketemu 9 hari. Selesai itu Bapak Ibu PR, ketemu lagi bulan depan ya, bulan depan ketemu lagi 7 hari. Terus Bapak Ibu pulang lagi, praktekkan di sekolah, ketemu bulan depan lagi gitu. Sehingga akhirnya kurang lebih 6 bulan. Jadi ninggalin sekolah itu seminggu. 70% sebenarnya Bapak Ibu tuh belajarnya di sekolah karena materi-materi yang dipelajari itu harus tetap kembali ke sekolah. Oh ya, misalnya di kelas ada berapa ya yang senangannya mendengarkan? Mendengarkan itu berarti buku tulisnya utuh, pernah ditulisi. Itu anak yang auditori. Berapa persen ya kira-kira di kelasnya anak saya yang sukanya mencatat, gurunya ngomong apa aja ditulis. Kalau udah capek gambar bulunya kayak gitu. Nah itu anak visual gitu. Ada berapa persen sih kira-kira di kelas kita anak yang nggak bisa diem, mondar mandir. Nah itu yang kinestetik. Nah seperti itu akan kita pelajari. Jadi ketika saya ngomong Bapak Ibu ada 3 tipe gaya belajar, visual, auditory, kinestetik. Bapak Ibu sudah mulai bayangkan di kelas seperti apa. Jadi sebenarnya kita belajar itu ya tetap kembali ke kelas, itu 70%. 20% sebenarnya belajarnya dari rekan lain, jadi Bapak Ibu akan banyak diskusi. Jadi nanti ada coaching yang dimana Bapak Ibu harus sharing dengan teman guru seperti itu. Dan 10% sebenarnya dari pelatihan. Jadi pelatihan kami itu sebenarnya hanya 10% aja, tidak banyak. Nah, nanti modul 1 itu tentang paradigma dan visi guru penggerak. Modul 2 itu praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 3 pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Terakhir refleksi. Refleksi yang terakhir itu adalah nanti yang panen tadi. Ini sasaran guru Dasus ya. Daerah sasaran program guru penggerak angkatan 5 itu ada Sumatera, Kalimantan. Sebenarnya setiap ini ada. Setiap pulau ada gitu. Kita sudah masuk ke angkatan kelima, jadi ada 8.000 yang akan direkrut. 8.000 ini seluruh Indonesia Bapak Ibu. 8.000. Angkatan 4 kemarin juga 8.000. Angkatan 1 itu baru 2.800. Jadi sekarang sudah ada lulusan 2.800. Nah ini nih yang penting nih di sini. Perjalanannya Bapak Ibu itu sebenarnya posisinya berada di mana? Yaitu yang pertama seleksi tahap 1. Jadi seleksi tahap 1 di sini Bapak Ibu. Ini adalah posisi kita sekarang. Jadi masih yang pertama ya, luring dan daring. Kita kebetulan yang sekarang yang luring. Jadi yang dilakukan tahap 1 adalah kurikulum vitae Bapak Ibu. Jadi biodatanya, dokumennya, seperti itu. Kemudian IC. Jadi kita akan tes hari ini IC yang urean tadi. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan ada seleksi tahap 2. Jadi yang lolos tahap 1 akan ikut seleksi tahap 2 yaitu simulasi. Dan nah Bapak Ibu mohon maaf sambil berjalan ini Bu Isti akan membagikan amplop ya. Mohon KTP dan ijazahnya dimasukkan di sini untuk dicek ya, untuk verifikasi. Terus di amplop luarnya ditulisin nama ya, tulisin namanya supaya mudah nanti dicek. Masukkan sini. Nah, sambil saya menjelaskan nanti masukkan situ, nanti kita antar ke panitia. Jadi panitia bisa scan satu persatu. Oke, bisa dibantu Bapak. Masukkan di situ, tulis namanya di luar, tulis nama Bapak Ibu dan sekolahnya, nama dan instansi. Yang asli ya, asli. Kalau yang punya kopian sudah ada di aslinya di Jawa itu sih di sini. Udah dapat filenya ya? Udah dapat filenya. Ada scan-nya. Oh kalau itu Bapak ada flash disk enggak? Kopi di flash disk masukkan flash disknya di situ ya. Tulis ya jadi keterangannya di luar filenya apa gitu. Coba di scan-nya ada nggak? Dan yang aslinya ada. Di Jawa seluruhnya kan, seluruh foto, terus kirim ke WA-nya, Bapak nanti kasih.
sayangkan belum tes kok sudah gagal di administrasi. Jadi sama apa aja Pak? Biasa kalau Sama apa Pak? apa? Hah? Apa? Jasa dan KTP. Terus yang di luar ditulisin nama sama sekolahnya pakai bolpen. Bapak Ibu yang tidak bawa aslinya, yang file apa? Boleh filenya kirim ke Pak Abdul ya, Abdul yang betul. Pak kasih nomor yang satu. Jadi bisa file scan ya, yang sudah kalau sekarang bapak bisa pakai flash disk, di situ tulis ya Pak filenya apa Pak ya di luar. Dan karena yang di-upload itu yang asli Bapak Ibu, bukan fotokopian. Fotokopian sudah ada kita dari dinas. Baik, lanjut ya. Jadi untuk seleksi tahap 2 itu simulasi mengajar dan wawancara. Kemudian nanti ada pengumuman kelulusan. Kalau sudah lulus, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan SK menjadi calon guru penggerak. Jadi Bapak Ibu akan mengikuti pelatihannya. Nah, pelatihannya tatap muka 9 hari. Itu nanti tes awal dulu sampai selesai 9 hari langsung post test. Jadi pre-test dan post test. Kemudian pembelajaran mandiri di sekolah PR, jadi menerapkan di sekolah. Setelah itu Bapak Ibu pembelajaran tatap mukanya 7 hari. Gong 0857 bagi yang nggak bawa aslinya. ya 0857 90 985. Saya ulang ya, 0857 909 85. Oke. Jadi yang tidak bawa ijazah asli silakan scannernya dikirimkan ke nomornya Pak Agung. Jangan lupa dengan menyebut nama dan asal sekolah ya. Jangan hanya kirim nanti orangnya bingung. Kok sedikit Pak sekali nomornya? Iya. Saya ulang, 0857 9098 5044. No, Kurang berapa? kurang berangkat. Kurang nyampe kabeh. Ya itu khusus untuk yang nggak lengkap ya. Tapi yang lengkap, yaudah. Nanti kalau saya ulang lagi. 0857 90 98 50 44. Tidak Pak, dikirim aja ya Pak yang Bapak ada filenya. Jadi Jangan lupa disebut nama, sampaikan ijazah asli di Jawa, misalnya seperti itu, Nggih. baik, saya lanjut ya. Harapan saya sih jam 10 ini selesai lah penjelasan kita. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mulai ujian IC-nya. Jadi ujian IC-nya nggak perlu setelah duhur. Jadi Bapak Ibu duhur kita udah selesai, harapannya begitu. Itu sebabnya ini saya harapkan segera dikirim ke sana nanti sama panitia, segera diantar. Tapi tetap dapat makan siang ya Bapak Ibu. Jadi makan siang dulu ya, jangan pulang dalam keadaan lapar nanti. Oke, lanjut. Jadi tadi apa? Pembelajaran tatap pertama 9 hari itu orientasi tes awal 1 dari pre-test ya. Loka karya perdana, konsep modul 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4.
modul 1 itu ada 4 bagian. Itu kita bahas bareng selama 9 hari. Kemudian luka karya 1, penguatan substansi materi dan prospek. Nah setelah itu pembelajaran mandiri PR. Bapak Ibu pulang ke sekolah, praktek aksi nyata pakai modul 1, refleksi aksi nyata, sesi komunitas praktisi mandiri, mulai dari diri untuk paket modul 2, kemudian catatan dari fasilitasi sebelumnya. Nah setelah itu baru kita ketemu lagi bulan berikutnya. Bulan berikutnya adalah 7 hari untuk modul 2. Kenapa hanya 7 hari? Yang modul 1 kok 9 hari? Karena modul 1 itu ada 4 bagian, 4 materi. Kalau yang modul 2 itu hanya 3 materi, jadi hanya 7 hari. Demikian juga untuk modul 3 itu hanya 3 modul, 3 sub modul sehingga kita 7 hari lagi. Nah setelah modul 1, 2, 3 selesai, Bapak Ibu ada yang terakhir yaitu loka karya panen hasil belajar dan rencana kerja setelah lulus menjadi guru penggerak apa yang harus dilakukan. Itu waktunya 5 hari. Jadi yang terakhir 5 hari. Jadi 9, 7, 7, 5. Nah itu pertemuannya Bapak Ibu sudah bisa dibayangkan ya. Itu nanti pelaksanaan kurang lebih sekitar 6 bulan. Yaitu 5 dan 6 itu berarti bulan ke-5 dan ke-6. 1 dan 2 itu bulan 1 dan 2. Jadi kurang lebih ada 6 bulan. Nah, kira-kira ada berapakah JP-nya? Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat 310 JP. Waduh, pelatihan tingkat nasional 310 itu sudah berapa angka kredit itu Bapak Ibu? Banyak sekali, paling banyak lagi ya. Iya, saya aja hanya dapat berapa itu? Saya dapat 100 kan? Hah? Iya, saya sekitar dapat 160-an hasilnya. Tapi Bapak Ibu dapat 310 JP. Ya, itu angka kreditnya langsung naik angkat gitu ya. Itu yang kemarin membuat banyak guru tertarik untuk ikut pelatihannya itu tuh. Biasanya kita pelatihan paling 5 hari dapat 52 JP gitu ya. Ini panjang tapi dapatnya banyak. Dan tidak bisa ditunggal-tunggal ya. Misalnya Bapak Ibu ikutnya hanya tahap 1 yang 9 hari selesai, yaitu tahap 2, nggak ikut yang pertama, nggak ikut yang pertemuan kedua, ya